Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia serta teman-teman sekalian prodi Ilmu Hukum semester 4 Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Terima kasih, puji syukur kita akan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya lah kita dapat melaksanakan kuliah meskipun melalui daring. Kemudian yang kedua, salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah limpahan rahmatnya akan selalu tercurah kepada kita yang masih setia dengan ajaran agamanya. Amin. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Saya akan menyampaikan atau menyajikan sebuah makalah hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal ini judul makalah saya itu bentuk-bentuk hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif melekat pada setiap diri manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan instruksinya antara individu dengan instansi. Baik, rumusan masalah dalam makalah saya itu pertama masih adanya ketidaktahuan tentang sejarah HAM, kemudian hakikat HAM yang masih kurang diketahui oleh masyarakat luas, kemudian bentuk-bentuk HAM, kemudian yang terakhir itu pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Tujuan daripada saya pembahasannya itu tidak lain dan tidak bukan untuk mempelajari tentang hak asasi manusia itu sendiri. Dalam hal ini adalah bentuk-bentuk hak asasi manusia. Baiklah, pembahasannya sejarah HAM, hak asasi manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kewenangan penguasa yang pemerintah secara otoriter. Pertama, sejarah di dunia. Sejarah di dunia ini dimulai di Eropa. Seorang filosof Inggris pada abad 17 merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih berbatas pada bidang sipil atau pribadi itu sendiri. Kemudian sejarah HAM di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan itu masa pra-kemerdekaan pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Kemudian pada masa kemerdekaan, pada Orde Lama, gagasan yang mengenai HAM selanjutnya berkembang dengan sidang BPU PKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam Undang-Undang 1945. Dalam sidang itu adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman. Tetapi upaya mereka kurang berhasil karena sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Sementara itu secara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi, RIS dan Undang-Undang 1950. Pada zaman Orde Baru, pelanggaran HAM pada masa Orde Baru mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal atau paham barat yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Kemudian hakikat HAM. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaannya. Salah satunya adalah Tuhan memberikan kepada manusia akal dan pikiran yang membedakan dengan makhluk lainnya. HAM terdiri dari dua hal yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Jadi teman-teman punya hak persamaan dan punya hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini, maka sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya.
Kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk HAM. Ini adalah salah satu daripada paling pokok daripada makalah saya. Bentuk-bentuk HAM. Pertama, hak asasi pribadi, personal rights. Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, di mana kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif di setiap organisasi. Jadi seseorang diberikan kebebasan untuk bergegas di mana saja atau berinteraksi di mana saja, itu sesuai dengan diatur dalam bentuk-bentuk HAM. Contoh kebebasan dalam berpendapat, kemudian hak kebebasan dalam menjalankan kecepatan dan memeluk kepercayaan dan memeluk agama. Kemudian yang kedua, hak ekonomi. Hak ekonomi ini adalah priority. Hak asasi ekonomi adalah hak yang untuk memiliki, membeli dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah hak politik. Hak politik adalah hak ikut serta dalam memerintah dan hak dipilih dan untuk memilih. Itu hak yang dimaksud dengan hak politik. Kemudian yang keempat adalah hak hukum. Hak asasi hukum adalah hak yang mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima adalah hak sosial dan budaya. Hak sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yaitu memilih pendidikan, hak yang mengembangkan kebudayaan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah hak peradilan. Hak peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, semisal peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Kemudian pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Kita tahu bersama bahwa kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh dan sebagian kelompok ras beragama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok. Contohnya yang seperti terjadi pada saat ini. Ya, itulah pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Teman-teman juga dapat membaca makalah yang telah saya bagikan di grup maupun di grup dalam bentuk PDF. Jadi apabila ada yang ingin bertanya, saya batasi satu orang satu pertanyaan. Terima kasih. Wallahu musta'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.